ya memang untuk memulihkan penonton selama pandemi ini kita butuh waktu juga. Kan udah 2 tahun, malah ada yang mengira Ngesti Pandowo itu sudah bubar karena pandemi itu. Nah, kemarin memang kita pada waktu pentas perdana itu juga banyak yang tercengang, ternyata Ngesti Pandowo masih eksis. Sebetulnya masih banyak sih masyarakat kita khusus Semarang itu yang istilahnya itu ingin melihat wayang urap Ngesti Pandowo. Ini kami juga banyak permintaan dari sekolah-sekolah, dari sekolah-sekolah itu. Kalau sebelum pandemi dulu tuh sekolah di Kota Semarang itu kan mengajak muridnya itu nonton wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bambang GR Sadono. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Joko Mulyono, pimpinan Ngesti Pandowo yang baru-baru ini mengadakan pentas lagi ya Pak. Ini ya Pak, pasca COVID ya. Iya, iya. Nanti akan menjadi topik pembicaraan kita nanti Pak. Namun sebelumnya saya mau tanya nih ke Pak Joko, bagaimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, Mas Raja. Alhamdulillah. Kegiatannya Pak Joko akhir-akhir ini apa Pak? Ya ini kami baru saja mengadakan pentas perdana itu, Mas Raja. Mengadakan pentas perdana setelah 2 tahun kita vakum, nggak bisa main. Ya, dalam rangka memulihkan penonton yang sudah 2 tahun ada ini hiburan itu memang juga perlu waktu juga ya, butuh waktu, sehingga kemarin pada waktu pentas perdana itu kami juga didukung para penari dari wakil rakyat, akademisi, kemudian universitas dan sebagainya. Menarik ya tadi yang dibicarakan oleh Pak Joko, maksudnya tadi saya juga baca di koran Suara Merdeka ya, emang dimuat bahwa emang ada pentas-pentas pasca COVID seperti itu. Itu tanggal 8 Januari kemarin ya Pak, hari Sabtu berarti ya? Iya, Sabtu malam Minggu. Iya. Itu suasananya gimana tuh Pak pada saat itu? Ya, alhamdulillah bagus Mas Raja. Jadi kami didukung pemain dari luar, yaitu antara lain Ibu Swasti Aswagati itu Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, kemudian Dr. Anang, ini selain Ketua Pepadi Kota Semarang juga anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, kemudian juga Dr. Damai Santoso, ini selaku Ketua KKP Rumah Sakit Dr. Karyadi, juga Insinyur Agus Waryanto, ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dan masih banyak lagi yang mendukung Mas Raja, sehingga kursi tempat duduk Ngesti Pandowo itu full, baik yang di bawah maupun yang di balkon. Namun demikian juga kami batasi jumlah kursinya karena masih pandemi ini. Jadi kursinya full, bisa terjual habis itu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya kira untuk yang pentas kemarin itu semuanya merasa bangga dan puas, penonton pun juga senang sekali, sehingga
malam minggu berikutnya itu mereka itu juga pengen melihat lagi, sebab selama 2 tahun ini mereka itu terus terang haus hiburan. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya nanti penonton Ngesti Pandowo itu makin meningkat lah. Begitu Mas Raja. Kalau kembali nih Pak, dalam 2 tahun terakhir ini, sebenarnya kegiatan Ngesti Pandowo dalam pandemi itu apa sih Pak yang dilakukan pada waktu itu? Ya memang selama pandemi kami itu tidak hanya berpangku tangan, tetapi anggota Ngesti Pandowo itu tetap optimis, kemudian masih semangat dan eksis. Kita mengadakan ini kok pagelaran virtual. Jadi pagelaran virtual di mana sebulan sekali itu kita mengadakan pentas virtual live streaming melalui kanal YouTube Ngesti Pandowo. Itu sebulan sekali. Sekaligus kami cantumkan donasi. Jadi ya banyak yang para pemirsa lewat YouTube itu mendonasikan untuk Ngesti Pandowo, Mas Raja. Jadi selama pandemi 2 tahun, kami itu ini masih eksis sebetulnya, hanya lewat YouTube itu tadi. Nah, kemudian ini setelah diizinkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk bisa main kembali, nah itu kita awali pentas perdana kemarin itu tanggal 8 Januari. Makanya tidak heran kalau penontonnya itu luda karena sudah pada kangen semua. Berarti memang itu ya masih produktif lah ya pada saat pandemi ini, ya Pak. Namun saya ingin tanya dari sisi kru sendiri dari timnya sebenarnya yang masih itu apa sih awak wayang Ngesti Pandowo sekarang itu yang masih berapa seperti itu Pak? Kemudian berapa orang yang mendukung di Karawitan seperti itu? Maksudnya kan banyak memang dari Ngesti Pandowo sendiri banyak berkolaborasi ya. Namun yang tim originalnya itu loh Pak dan tim aslinya itu sebenarnya masih berapa sih yang mengurus seperti itu? Ya memang kita akui selama pandemi 2 tahun ini kita banyak kehilangan para tokoh kita, baik di tokoh Karawitan maupun di tokoh penarinya. Kalau di tokoh Karawitan Pak Daryanto itu selaku dalangnya itu juga sudah almarhum. Kemudian Ibu Ngatira ini pesinden legendaris kita itu juga kapundhut. Kemudian Pak Sutanto KB dan Sutanto Sebra itu juga kapundhut. Jadi di Karawitan kita itu tim yang senior itu sudah kehilangan 4 kami itu, kehilangan 4. Kemudian di segi penarinya itu juga masih ada sampai saat ini itu masih sakit Mas Raja, masih sakit. Padahal juga masih muda itu, masih muda. Dia kena stroke. Jadi sampai sekarang belum bisa ikut aktif main. Kalau dihitung secara keseluruhan, anggota kami itu masih sekitar 80 orang. Masih 80 orang, nah, Karawitannya itu tinggal 13. Tinggal 13 orang. Pesindennya masih 3. Masih ada serep itu, ada 3 itu. Termasuk bantuan dari UNES. Dari UNES itu ada bantuan pesinden 1, jadi ada 3. Itu jadi secara sebetulnya masih bisa jalan. Karawitan itu masih bisa jalan dengan personel 13 itu. Namun kami juga minta bantuan dari luar. Jadi nanti setiap Sabtu malam Minggu mulai tanggal 8 kemarin itu kami minta bantuan Karawitan maupun penari itu dari luar.
karawitan itu kami tambah sekitar 3 orang, jadi 17. Jadi 17, sehingga biar mantap gitu ya karawitannya. Kalau penari kami juga didukung dari dari UNES juga, kemudian dari Universitas Semarang, mahasiswanya itu juga membantu kami. Dan kelihatannya setiap Sabtu malam Minggu adik-adik kita itu mau bantu Mas Raja, mau bantu Kongesti. Baik nanti di tari pamukonya atau mungkin ikut main dalam cerita itu. Jadi kami ya masih didukung ini dari luar, masih didukung dari luar, sehingga semoga pentas kami secara rutin nanti istilahnya tidak godang lah, tidak. Jadi yang betul-betul masih bisa eksis begitu. Iya, berarti memang dukungan dari luar ini memang sangat membantu ya, terutama juga menjaga kelestariannya mungkin. Jadi nggak hanya dari sisi Ngesti Pandowonya saja, tapi pihak luar juga bisa ikut andil seperti itu ya Pak Joko. Tapi itu Pak, apa tidak ada rencana seperti regenerasi seperti itu Pak? Jadi mungkin dari karawitannya atau penarinya seperti itu, ada rencana tidak Pak seperti itu? Dari Ngesti itu sebenarnya sudah dari generasi untuk penari itu. Jadi Laskar Muda Ngesti Pandowo itu masih eksis. Jadi setiap Sabtu malam Minggu itu masih bisa tampil. Hanya dari sisi karawitannya. Sementara ini kami masih cari bantuan dari luar. Untuk regenerasi kelihatannya kok masih belum ada ya. Jadi sehingga ya terpaksa untuk sementara itu kami minta bantuan dari paguyuban di luar ini, dari sanggar-sanggar itu. Ya kami harapkan memang sudah ada 1-2, tadinya itu istilahnya itu hanya magang begitu, kemudian sekarang sudah permanen. Itu guru SD Widosari. Itu sekarang sudah permanen dari Pak Marianto. Nah, kemudian juga banyak dari paguyuban yang lainnya gabung kepada kita juga, harapannya kalau bisa dipermanenkan itu. Jadi regenerasi kami itu tidak tumbuh dari dalam, tapi dari luar. Kami ngambil dari luar. Tapi kalau penarinya ini kami ya sebagian ngambil dari luar dan sebagian dari dalam sendiri. Begitu Mas Raja. Kemudian jika kita lanjut ke mungkin tahun ini ya 2022, itu ada rencana apa nih Pak dari Ngesti Pandowo dari pentasnya? Oh iya, ya ini mengingat ini masih pandemi ya. Jadi rencana pentas Ngesti Pandowo secara rutin setiap Sabtu malam Minggu itu istilahnya itu kita masih tetap menjaga protokol kesehatan. Antara lain gedung Tinato Sabdo ini juga sudah disediakan keran air untuk cuci tangan para penonton. Kemudian juga kami sediakan hand sanitizer. Kemudian termogan pengukur suhu tubuh. Kemudian masker. Itu sudah kami siapkan untuk penonton. Di samping itu jam mainnya itu durasinya kita perpendek. Yang tadinya itu mungkin 3-4 jam ya. Ini kami perpendek menjadi 2 jam. Jadi main jam 8, kemudian selesai jam 10 malam. Itu. Kemudian tempat duduk itu juga kami batasi itu hanya 10%. 50%, maaf. Yang tadinya itu kapasitasnya 200 kursi, ini kami kurangi 100, jadi tinggal 100. Pemain pun juga kami gilir. Jadi istilahnya yang masuk itu yang didapuk.
yang mendapat tugas pada malam itu ceritanya apa, dakwaannya itu yang bisa masuk. Namun demikian manajemennya, artinya administrasinya, keseluruhannya juga kita samakan. Yang tidak main atau yang main itu tetap kita perhatikan semua. Ada satu hal lagi yang saya agak penasaran nih Pak Joko. Jadi itu kan tadi bilang kalau digilir ya untuk pemainnya, kemudian juga dengan protokol kesehatan seperti itulah. Itu sistem latihannya itu gimana Pak? Terus, maksudnya kan kalau pentas kan pasti ada latihannya itu dalam seminggu itu maksudnya 3 kali atau berapa kali dan bagaimana itu Pak sistemnya? Ya, jadi kalau main rutin itu nggak ada latihan, Mas Raja. Dia kan sudah profesional ya. Kecuali kalau pentas khusus. Jadi kalau ada event pentas khusus, mungkin gabungan apa dari pejabat atau gabungan mungkin dari luar lah, gabungan dari luar itu kita memang memerlukan latihan. Tapi kalau pentas rutin itu hanya penuangan saja oleh sutradara. Sore hari itu penuangan saja, kemudian masing-masing pemain itu bisa mengembangkan sendiri di panggung. Itu Mas Raja. Jadi nggak ada latihan khusus, nggak ada. Berarti memang ya kalau dari saya sih itu ya sangat luar biasa ya, maksudnya apa yang dilakukan itu setiap minggu istilahnya langsung main saja seperti itu kan ya saya aja sampai kaget, maksudnya nggak ada latihannya ini gimana? Soalnya kan saya juga alhamdulillah keluarga juga pernah main seperti itu ya Pak di Ngesti Pandowo seperti itu, jadi ya mungkin akhirnya ada informasi lah seperti itu. Iya. Namun itu Pak, sebenarnya tuh penontonnya tuh masih banyak yang setia untuk menghadiri setiap pentas nggak sih Pak? Ya memang untuk memulihkan penonton selama pandemi ini kita butuh waktu juga. Karena sudah 2 tahun, malah ada yang mengira Ngesti Pandowo itu sudah bubar karena pandemi itu. Nah, kemarin memang kita pada waktu pentas perdana itu juga banyak yang tercengang, ternyata Ngesti Pandowo masih eksis. Sebetulnya masih banyak sih masyarakat kita khusus Semarang itu yang istilahnya itu ingin melihat wayang urang Ngesti Pandowo. Ini kami juga banyak permintaan dari sekolah-sekolah malah. Dari sekolah-sekolah itu kalau sebelum pandemi dulu tuh sekolah di Kota Semarang itu kan mengajak muridnya itu nonton wayang. Hanya pentasnya siang hari dan durasi waktunya hanya 1 jam. 1 jam. Nah, ini kelihatannya sekolah juga sudah haus hiburan, sehingga mereka itu ingin mengajak murid-muridnya untuk nonton wayang urang. Dan memang ini kami galakkan terus, Mas Raja, jadi agar supaya anak sekolah itu gemar nonton wayang. Ya, gemar nonton wayang. Memang sebelumnya itu pernah itu pada tahun berapa yaitu 2017-an, 2018 itu 4.500 siswa TK dari Kecamatan Pedurungan itu diirit ke Ngesti Pandowo untuk melihat. Itu sampai 3 hari dan sehari itu mainnya sampai 3 kali. Jadi pemainnya sampai capek itu. Sehari itu main 3 kali, durasi waktunya 1 jam. Itu pernah terjadi. Yang akhir-akhir ini juga 1.500 murid SD dari Semarang Utara itu juga mau lihat, sehingga sekolah-sekolah itu memang sudah kangen untuk melihat Ngesti Pandowo. Yang mudah-mudahan nanti ke depan itu
pandemi sudah hilang, situasi sudah normal kembali sehingga wayang orang Ngesti Pandowo ini bisa tetap menghibur masyarakat Semarang khususnya. Itu harapan kami, Mas Raja. So, kalau dari pemerintah Kota Semarang ataupun pemerintah provinsi nih Pak, bagaimana sih peran dan bantuan yang didapat Ngesti Pandowo dari pemerintah-pemerintah ini? Jadi terus terang kalau bantuan dari Pemkot itu ya selama ini baru Pemkot itu memfasilitasi gedungnya saja. Jadi gedung Kinarto Sabdo itu kan milik Pemkot itu. Itu hanya memfasilitasi ke Ngesti Pandowo bisa main setiap Sabtu malam Minggu saja. Itu dengan free, artinya tidak dipungut sewa gedung. Kalau dari Pemkot kok baru itu, Pak. Kalau dari provinsi sejak tahun 2015 sampai sekarang itu sama sekali belum ada bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. Itu Pak. Jadi dari 2015 sampai sekarang istilahnya Ngesti Pandowo itu mandiri. Mandiri, nggak terima bantuan dari sana-sana. Ya bisa dibayangkan Mas Raja, ibaratnya kalau wayang orang Ngesti Pandowo itu ibaratnya seperti perusahaan itu ya perusahaan non-profit, perusahaan nirlaba, sehingga ya memang pemerintah harus hadir di situ. Tapi ya kenyataannya masih seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada perhatian khusus begitu saja dari pemerintah daerah kita. Ya, mungkin juga karena pandemi itu sendiri mungkin ya Pak. Jadi fokusnya juga terbagi atau bagaimana seperti ya moga-moga dengan menurunnya pandemi ini jadi maksudnya masalah-masalah yang ada bisa diatasi seperti itulah ya Pak. Ya, Jadi amin. karena memang kesenian menurut saya jadi hiburan yang sangat penting juga khususnya di Kota Semarang seperti itu Pak Joko. Kalau sebenarnya sekarang siapa sih Pak yang menjalankan pentas di Ngesti Pandowo itu? Maksudnya seperti yang berperan sebagai sutradara dan tokoh-tokoh pewayangannya itu sekarang yang lagi mengatasi itu siapa sih Pak? Oh ya, jadi kalau sutradara masih yang lama ya. Jadi sutradaranya itu Pak Sunarno, Pak sama Pak Wiratio, astradanya itu Pak Paminto. Kalau yang pemain all round itu bisa dihitung jari, tinggal sedikit itu. Paling hanya Pak Sunarno, Pak Wiratio, kemudian Pak Paminto. Nah ini kami harapkan Mas Susiwi yang lama itu sibuk ini mungkin bisa ikut tampil, kemudian Mas Agung dari Dinas Kebudayaan itu juga bisa tampil, dan kebetulan Mas Agung itu sekarang menjadi kepala UPTG TBRS. Jadi kami harapkan nanti setiap malam itu bisa tampil di Ngesti. Di samping itu juga yang Laskar Muda itu memang masih aktif. Yang Laskar Muda masih aktif, dan ini Mbak Maya sama Arel itu nanti akan mengerahkan mahasiswa yang di Universitas Semarang dan sebagian dari UNES untuk bisa ikut tampil setiap Sabtu malam Minggu. Di samping itu kami juga mengharapkan dari sanggar-sanggar. Ini jadi sudah kami program, kami jadwal sanggar-sanggar di Kota Semarang itu secara bergiliran bisa menampilkan muridnya di Ngesti dengan tari Pamuko. Nah, dengan demikian juga otomatis kan keluarganya ikut nonton, sehingga dia beli tiket.
Nah, dengan demikian kan tiketnya itu bisa laku terjual dari orang tua murid sanggar yang nari tersebut otomatis akan melihat ke Ngesti Pandowo. Jadi harapan kami seperti itu. Di samping itu juga masyarakat luas, ya. Masyarakat luas, Pandemen Ngesti, kemudian pemerhati Ngesti Pandowo itu juga masih banyak yang memperhatikan ke Ngesti Pandowo. Ya mudah-mudahan nanti mohon doanya setiap malam minggu nanti penontonnya bisa penuh. Ya moga-moga nanti saya juga mungkin ikut nonton di sana mungkin sekali-sekali. Itu. Kalau Yayasan Ngesti Pandowo sendiri sekarang perkembangannya gimana, Pak? Ya, ini kalau boleh matur, Yayasan Ngesti Pandowo itu stagnan. Kenapa stagnan? Karena pengurusnya itu sibuk semua. Sibuk semua sehingga istilahnya itu tidak bisa ikut ini membantu Ngesti. Nah, maksud kami ke depan itu nanti yang akan kami perkuat tidak di yayasannya, tetapi di pengurus hariannya. Jadi biar beliau-beliau itu tampil di pengurus harian sehingga bisa memantau, mengevaluasi, dan seterusnya. Itu kami harapkan seperti itu. Kalau kemarin di yayasan itu pengurusnya ya orangnya ya top itu seperti almarhum Prof Edi itu sudah wafat, kemudian Prof Hartono, kemudian Ibu Edi, kemudian banyak lagi itu ada lima pejabat yang masuk, tapi itu beliau sendiri sibuk sehingga justru yang paling sibuk di pengurus hariannya. Makanya ke depan nanti yang akan kami perbanyak ada di pengurus hariannya, sehingga di sana nanti mungkin ada yang marketingnya siapa. Selama ini kan nggak ada Mas Raja. Petugas marketingnya siapa dan lain sebagainya. Nanti yang akan kami perbanyak di situ, sehingga gerak langkah mekanisme administrasinya itu bisa jalan dengan sempurna. Nah, ini sebagai gantinya almarhum Prof Edi, ini Mbak Mona. Kemudian Mbak Mona bersedia menjadi penggantinya Prof Edi. Ini kami harapkan ini juga masih generasi muda bisa ikut aktif. Mbak Mona sebetulnya itu pemain lama ya, tapi mainnya di belakang layar. Nah, ini kami harapkan nanti ke depan itu tidak main di belakang layar, tapi di depan layar. Sehingga dia bisa aktif ini, aktif gimana caranya Ngesti dia agar supaya bisa berjalan dengan baik begitu, Mas Raja. Maksudnya ya itu ya, maksudnya menarik juga ya dari yayasan ini kok tadi dibilangnya stagnan seperti itu ya, semoga kedepannya bisa dibenahi seperti itu. Namun kalau hubungan dengan wayang orang lain seperti Barata atau Sriwedari seperti itu gimana Pak Ngesti Pandowo? Ya kalau wayang ini kan tinggal 3 ya, wayang orang di Jawa ini. Jadi Ngesti Pandowo Semarang, kemudian Barata Jakarta, Sriwedari Solo. Kalau wayang orang Sriwedari Solo itu sebagian besar pemainnya itu sudah PNS. Jadi mereka itu sebagian besar lulusan dari ISI Surakarta, baik jurusan tari, karawitan, atau mungkin pesinden juga, itu direkrut oleh Pemkot Surakarta. Jadi begitu masuk, dia itu statusnya sebagai tenaga kontrak ya, non ASN itu. Nah, kalau di Barata
itu sebetulnya sama dengan Ngesti Pandowo. Mainnya pun juga setiap Sabtu malam Minggu. Hanya di Barata itu kemenangannya, regenerasinya itu bagus sekali. Regenerasi bagus sekali, kemudian pendekatan dengan pejabat di ibu kota itu ya banyak, sehingga perhatian ke wayang orang Barata itu kebanyakan pejabat di ibu kota itu ini antusias sekali. Jadi anak wayang sana itu istilahnya itu PY-nya ya. Istilah wayang itu PY, payu, terima job. Itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Jadi setiap instansi itu punya paguyuban perkumpulan wayang orang atau ketoprak. Nah, itu pelatihnya ya otomatis ngambil dari Barata. Mungkin sewa pakaian, kemudian make up-nya, semua diambil dari Barata, sehingga sana jobnya banyak. Nah ini kalau di Semarang, Semarang itu kotanya juga kota tanggung ya, bukan kota kebudayaan, kota pesisiran, sehingga mau cari sponsor aja susah. Mau cari sponsor susah. Kemudian kami sebetulnya sudah lama itu mengajukan permohonan agar supaya anggota Ngesti Pandowo yang memenuhi syarat itu agar supaya dimasukkan ke tenaga non ASN, baik ke pemerintah provinsi maupun ke Pemkot. Tapi ya selama ini nggak tahu juga belum bisa. Karena harapan kami itu kalau bisa Ngesti Pandowo itu seperti Sriwedari, sehingga ada pegangan untuk para seniman itu. Nah, dengan adanya ada pegangan, mereka akan semangat untuk ini, untuk jogetnya, menarinya itu akan semangat gitu. Tapi kalau ya hanya terima honor, ya maaf ya, di bawah UMR itu ya memang kami sendiri juga prihatin itu. Ya mudah-mudahan ke depan nanti Ngesti Pandowo juga berangsur-angsur anggota yang memenuhi syarat itu bisa diterima menjadi tenaga kontrak atau non ASN. Itu harapan kami seperti itu ke depannya itu. Mungkin ini kalau dari Ngesti Pandowo sendiri memang itu ya, maksudnya jika dibandingkan dengan yang lain itu ya apa masih banyak yang harus dibenahi kalau menurut saya sih Pak Joko. Namun kalau buat pertanyaan selanjutnya nih Pak Joko, sebenarnya apa sih harapan dari keluarga besar Ngesti Pandowo di tahun 2022 ini? Memang harapan kami itu kan kepada pemerintah khususnya, ini mengingat Ngesti Pandowo itu merupakan salah satu aset Pemkot Semarang, yaitu ya kami mohon dukungan dan bantuan dari pemerintah terkait agar supaya Ngesti Pandowo nanti tetap bisa lestari, berkembang sepanjang masa, begitu. Kemudian harapan kami ke masyarakat itu kami harapkan masyarakat Kota Semarang itu agar supaya bisa handar beni kepada Ngesti Pandowo sendiri. Nah, artinya ya mohon kepada masyarakat itu meluangkan waktu setiap malam minggu itu bisa nonton, ngajak keluarganya, ngajak anak-anaknya, khususnya kepada anak-anak ini, anak-anak remaja kita ini, agar supaya dikenalkan wayang. Ada istilah kan, tak kenal maka tak sayang. Sebab tonton wayang itu sebetulnya banyak tatanan dan tuntunan masyarakat, khususnya kepada anak-anak muda kita. Apalagi di sekolah sekarang kan tidak ada pelajaran budi pekerti, sopan santun, tata krama, itu kan nggak ada. Nah, kalau mereka itu diajak orang tuanya nonton wayang,
sehingga mereka itu tahu pelajaran budi pekerti, tata krama, sopan santun, dan bahasa Jawa. Apalagi di sekolah kalau nggak salah pelajaran bahasa Jawa itu jam pelajarannya masih sedikit sekali. Nah, itu kami harapkan seperti itu. Ya mudah-mudahan anak-anak, makanya kami tekannya kepada anak sekolah itu agar supaya gemar nonton wayang. Kalau dulu waktu udah lama ya wali kotanya siapa lupa itu pernah diprogram dengan anak sekolah itu nonton wayang, termasuk dinas-dinas itu digilir. Setiap dinas itu dijatuhi beli tiket berapa gitu, tapi digilir. Ya, sudah berjalan waktu itu. Tapi dalam perjalanannya tetap mau dia bayar, stadion bayar, tapi nggak hadir. Nah ini pemain kami itu sebenarnya tidak mengharapkan seperti itu. Yang mengharapannya itu ya kalau bisa ya hadir, sebab bisa memberi semangat. Jadi penonton itu memberi semangat kepada pemain supaya ini pemainnya itu bisa semangat. Itu kalau penontonnya banyak kan mainnya bisa semangat. Nah ini kalau beli tiket tapi tidak hadir itu juga mengurangi semangat ini untuk bermain. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada perhatian dari pemerintah terkait seperti itu, Mas Raja. Memang itu ya ya semoga apa yang diharapkan segera dicapai ya, Pak Joko. Dari saya sendiri juga berharap bahwa Ngesti Pandowo ini maksudnya ya itu ya langgeng ya, maksudnya sampai nanti mungkin saya punya anak atau gimana itu juga masih ada gitu, dan regenerasinya juga bekerja seperti itu Pak Joko. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ini baik ke banyak penonton dan saya sendiri juga banyak mendapatkan informasi ya tentang gimana situasi Ngesti Pandowo sekarang. Ya semoga pastinya saya juga berharap bakal langgeng terus dan tetap lestari ya Ngesti Pandowo ini. Pengurus-pengurusnya juga kemudian juga regenerasinya tetap berlanjut. Ini kan Pak Wali Kota membangun gedung baru di sebelah gedung Minarto Sabdo. Itu nanti dua lantai ini sudah ya kerangkanya sudah jadi. Ya mudah-mudahan nanti kurang lebih ya 1 tahun lebih ya itu nanti jadinya itu. Itu nanti Ngesti juga akan dipindah ke sana. Hanya itu bentuknya itu gedungnya kayak gedung teater. Kalau Mas Raja pernah ke gedung Raja Wali, itu persis seperti itu. Jadi modelnya kayak gedung teater itu. Nah mungkin kelir pilar kita itu mungkin ya ini baru rabaan. Kalau dengan gedung seperti itu dipasang kelir, dipasang pilar, itu kok mungkin nggak bisa. Soalnya statusnya itu nanti tidak untuk Ngesti Pandowo saja, tapi untuk umum. Artinya umum ya paguyuban yang lain itu bisa pakai di situ. Nah sebetulnya harapan kami itu seperti Barata itu. Wayang orang Barata itu kan dibuatkan gedung oleh pemerintah itu khusus untuk main wayang orang Barata. Walaupun mainnya hanya setiap Sabtu malam Minggu, tapi hari-hari lainnya itu nggak boleh dipakai untuk umum. Nah, tapi nggak tahu kita istilahnya nebeng ya di sini, jadi ya mengikuti yang punya yang punya rumah. Jadi sementara itu tambahan kami, Mas Raja. Pak Joko, semoga yang nonton ini juga bisa mendukung ya atau bisa menginformasikan bahwa memang Ngesti Pandowo di sini juga memiliki aspirasi seperti itu.
dan semoga aspirasinya didengar. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Joko Mulyono, pemimpin Ngesti Pandowo sudah menyempatkan waktunya. Saya minta maaf apabila ada kata yang saya yang kurang mengenakan atau saya salah ucapkan. Sekali lagi terima kasih. Saya Bambang GR Sadono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.